Hai, semuanya. Kenalkan, namaku Santi. Saat ini, aku tinggal di sebuah kampung yang jauh banget dari bisingnya kota. Saking jauhnya, kalau mau ke kampungku harus menempuh perjalanan 3 jam dengan akses yang lumayan susah. Pokoknya susah lah. Aku sekarang tinggal di rumah nenekku karena ibuku menikah lagi, dan bapakku tidak tahu pergi kemana. Jadi, aku hanya bersama kakek nenek saja. Sebagai gadis kampung, aku hanya tahu tentang ladang, sawah, dan begitu terus. Kalaupun aku mau main, paling setelah pulang dari kebun, aku harus membantu kakek nenekku, walaupun kakek nenekku belum tua banget. Jadi begini, saat itu aku ingin sekali ganti HP karena HP yang aku pakai sudah agak susah. Nah, aku pun sedikit demi sedikit menabung untuk beli HP karena aku tidak mau menyusahkan kakek nenekku. Padahal kalau aku minta, pasti kalau panen di kebun akan dibelikan. Tapi aku tidak mau. Saat itu, HP masih lumayan mahal, tidak seperti sekarang ini. Dulu HP masih model tombol seperti BB. Setelah beberapa bulan menabung, akhirnya aku bisa membeli HP yang aku mau. Namun, semuanya berubah setelah aku punya HP baru. Dari yang tadinya aku hanya punya HP yang hanya bisa nelpon dan SMS saja, pas punya HP yang bisa buat nonton film, dengerin musik, delel, akhirnya aku pun jadi kurang benar. Maksudnya, aku yang sebelumnya gadis 21 tahun yang tidak paham ini itu dan masih polos, akhirnya jadi tahu. Bahkan sampai akhirnya aku jadi suka nonton film yang ono itu. Bahkan bukan cuma suka, aku malah nekat mencoba karena penasaran. Awalnya, aku dikasih sama teman, dan awalnya aku tidak tertarik. Tapi, pas sampai rumah, aku lihat lagi videonya dan ternyata bagus dan menarik. Sejak saat itu, aku jadi sering minta ke teman-teman, entah itu cowok atau cewek, pasti aku tanyain ada atau tidaknya. Kalau ada, pasti aku minta. Walaupun saat itu belum seperti sekarang ini, akhirnya aku pun lama-lama ingin mencoba. Pertama kali, aku mencobanya di kebun pinggir kali, di bawah pohon pisang. Saat itu, aku mencobanya bersama temanku sendiri karena aku sangat penasaran. Kami harus jalan kaki lumayan jauh, tapi aku senang dan tidak sabar. Akhirnya, kami sampai di tempat. Awalnya, temanku tidak mau karena dia diajak untuk mengambil kayu bakar. Tapi setelah sampai di tempat, aku langsung siap-siap dan minta temanku yang mulai. Karena aku terus minta, akhirnya temanku mau. Saat itulah aku jadi tahu dan tidak penasaran lagi. Setelah hari itu, aku malah semakin sering bermain. Temanku merantau diajak saudaranya, aku bingung bagaimana jika ingin bermain lagi. Namun, aku tetap tenang. Sejak saat itu, penampilanku berubah. Dari yang tadinya kalem dan tidak neko-neko, sekarang aku malah suka penampilan yang aneh-aneh dan serba pendek. Di kampung, aku pun mendapat julukan baru, I Silenjeh, I atau I Menel. I karena aku suka penampilan seperti itu. Tapi kakek dan nenekku cuek saja. Paling sesekali menegur dan memberitahu aku, lalu sudah. Hingga akhirnya setelah beberapa bulan tidak makan pisang, aku merasa ingin, tapi mau dengan siapa? Aku bingung sendiri karena teman yang biasa denganku pergi merantau. Aku hanya bisa merenung di kamar. Karena aku tidak bisa menahan, akhirnya aku berusaha sendiri. Saat itu, aku tidak sadar kalau dipanggil-panggil oleh kakekku. Karena aku tidak menyahut, akhirnya kakekku masuk kamar dan aku kaget serta sedikit bingung. Kakekku bengong dan berkata, kamu ngapain? Cuk, kok kayak gitu?" Aku hanya diam dan tidak menjawab. Lalu, kakekku berkata, Iya, kamu memang sudah besar, tapi jangan seperti ini." Aku hanya diam saja, karena bingung harus bagaimana. Setelah itu, kakekku keluar, dan aku bersiap-siap keluar kamar. Aku merasa bingung dan takut, seperti orang baru masuk sekolah. Aku dari kecil diurus oleh kakekku. Singkatnya, setelah aku pulang menyusul nenek di warung, aku membantu memasak. Saat itu, kakekku sedang mandi. Setelah selesai memasak,
Aku mandi dan duduk di kamar saja, karena takut kalau nenekku diberitahu, pasti aku akan dimarahi habis-habisan. Jadi, aku diam saja di kamar dan baru keluar sekitar jam 7 malam untuk makan malam. Biasanya, setelah makan malam, aku duduk di depan TV sambil main HP. Tapi kali ini, aku langsung masuk kamar lagi karena masih merasa bersalah dan hujan deras. Sekitar jam 8 malam, kakekku masuk kamar dan bertanya, "Kamu sudah berapa lama seperti ini?" Aku menjawab, sudah 3-4 bulan, tapi nenek jangan dikasih tahu ya, kek." Lalu dijawab, "Iya, endok, tapi jangan diulangi lagi." Aku merasa senang mendengar jawaban kakekku, lalu berkata, "Beneran ya, kek?" Dijawab, "Iya, endok." Kakekku duduk di sebelahku, lalu aku berkata, "Kek, mau nonton film bagus nggak?" Aku saat itu mengajak kakekku menonton film karena sudah kepalang basah. Dijawab oleh kakekku, pantesan saja kamu, orang nontonnya kayak gini." Aku menjawab, "Ya, kek, bagus dan ya buat belajar juga, hehe." "Kek, mau nonton gak ini?" Dijawab, "Ya sudah coba, kayak apa bagus nggak?" Akhirnya, aku menonton film bersama kakekku, meskipun tanpa suara. Aku melihat kakekku sangat fokus menonton. Aku berkata, Kek, fokus amat, sampai naik gak sadar kakek ini." Dijawab, biarinlah, belum pernah nonton kakek, soalnya bagus juga." Aku berkata, "Kakek mau gak kayak gitu?" Niatku memang menawarkan ke kakekku itu, meskipun bukan kakek kandung, tapi dia yang sudah merawat aku. Pikirku saat itu, tidak apa-apalah. Saat itu, dijawab, ya maulah kalau kayak gitu." Sambil asyik menonton, aku berkata, "Ya sudah kalau aku yang ngasih, kakek mau apa enggak?" Dijawab, emangnya bisa?" Aku menjawab, bisalah, coba sekarang ya, kek." Setelah itu, aku dan kakekku sering menonton film bersama, bahkan sering bermain juga. Setelah itu, aku pun kenal dengan cowok lain di kampung. Karena aku diajak menikah juga sama cowok itu, aku pun tidak berpikir 2 kali lagi dan langsung menerima. Sekarang anak-anakku sudah besar, cewek dan cowok, semuanya sudah sekolah. Aku hanya bisa menyimpan pengalaman masa mudaku dalam hati. Sekarang aku juga jadi takut kalau anakku main HP, apalagi anak zaman sekarang sudah pintar main HP. Begitulah cerita singkatku.